Shalom teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan online hari ini, mari kita bersatu sejenak. Oke, sebelumnya aku mau nanya ke kalian nih, gimana kabar teman-teman? Mungkin ada yang lagi senang? Atau puji Tuhan, atau mungkin ada yang ya senangnya lemas gitu, atau mungkin kalian yang lagi nggak baik, itu nggak apa-apa, tapi kuharap kalian semua selalu dalam keadaan sukacita dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Oke, kalau dari aku sendiri, aku hari ini bersyukur dan aku senang karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk tetap melaksanakan persekutuan online. Dan bahkan persekutuan online saat ini sudah bisa dihadiri para petugas ya. Ada aku, ada Bu Sartini, ada pemusik, PNJ, atau mungkin tim multimedia di satu. Ya, dan kami di sini dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan di persekutuan hari ini. Sebenarnya bukan cuma kami aja, tapi kalian dan aku, kita semua dipanggil Tuhan untuk bersama-sama berkumpul dan bersama-sama mendekatkan diri ke Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan pada kita gitu. Oh ya, apapun yang kita alami sampai saat ini, itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan kita patut bersyukur. Maka dari itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan KJ3, Kami Puji dengan Riang. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk memulai persekutuan kami. Kiranya Engkau memberikan penyertaan selama jalannya persekutuan dari awal sampai akhir. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan dalam persekutuan kami dan biarlah Roh Kudus yang memimpin semua sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, tema firman Tuhan kali ini itu berbagi Injil bukan kristenisasi dari Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Dan kita di sini diajak untuk memberitakan Injil dengan cara yang positif. Kira-kira apa bedanya pemberitaan Injil dengan kristenisasi dan gimana cara kita memberitakan Injil dengan cara yang positif. Nah, daripada kita penasaran, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bu Sartini. Maka dari itu mari kita siapkan diri kita meminta tolong penyertaan Tuhan agar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dengan menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Baik, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami boleh bersekutu kembali. Kiranya persekutuan ini meneguhkan dan menguatkan iman kami, baik kami yang ada di gereja, teman-teman remaja yang bertugas untuk pelayanan hari ini, maupun teman-teman remaja yang ada di rumah masing-masing. Tuhan siapkan hati kami, biarlah hati kami menjadi lahan yang baik untuk benih firman Tuhan, supaya apa yang kami baca, dengar, dan renungkan boleh kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh menjadi pemberita Injil kemanapun Tuhan hadirkan kami. Kami mohon Tuhan juga memberkati segala sarana prasarana yang kami gunakan, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Kami serahkan waktu renungan kami dari awal pertengahan sampai selesai ke dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami berdoa. Amin. Shalom, remaja yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruang gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena ini masa transisi, kita sudah bisa melayani teman-teman remaja dalam persekutuan kita kali ini dari gereja. Jadi ini teman-teman yang bertugas ada di gereja. Ini udah kali yang kedua, karena 2 minggu yang lalu pendeta ABS juga melayani dari gereja. Kiranya kita semua merasakan sukacita karena Tuhan yang telah menolong kita semua, menghantarkan kita sehingga kita boleh mengalami suasana yang menyenangkan, di mana sebelumnya kita semua terkungkung oleh pandemi. Puji Tuhan. Baik, mari kita kembali kepada tema kita. Tadi sudah disampaikan oleh Elsa, liturgus kita. Tema kita adalah berbagi Injil, bukan kristenisasi. Berbagi Injil, bukan kristenisasi. Didasarkan dari bacaan Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Silahkan teman-teman remaja baik yang di gereja maupun yang di rumah untuk mempersiapkan. Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Saya akan membacakan buat teman-teman remaja. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Saya sering mengingatkan, tidak mendengar kemudian melupakan, tapi memelihara di dalam hati dan menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, Lukas 4 ayat 42 sampai 44 itu merupakan momen-momen awal Yesus memulai karyanya di bumi. Perikop-perikop sebelumnya itu sebetulnya telah menceritakan bahwa Yesus sudah beberapa kali memberikan pengajaran, dan pengajaran tersebut telah mengambil simpati dari banyak orang. Orang banyak tersebut terpukau dengan nilai-nilai pengajaran yang Yesus bawa, sehingga mereka pun memutuskan untuk mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Satu hal yang menarik yang disampaikan di perikop Lukas 4 ayat 42 sampai 44 ini, Yesus sebetulnya sedang mengambil waktu hening dengan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Bagaimana dengan kehidupan kita remaja yang kasih di dalam Tuhan? Apakah ada kalanya kita juga mengambil waktu hening, mengambil waktu yang sunyi untuk kita bisa berelasi dengan Tuhan, untuk kita bisa berdoa dengan Tuhan. Kala itu Yesus yang sulit ditemukan tetap dicari-cari oleh banyak orang, sehingga mereka dapat menemukan keberadaannya.
Pencarian dari orang banyak ini menunjukkan bagaimana sejak awal berkarya Yesus telah menarik perhatian banyak orang. Nah, barangkali juga remaja punya pengalaman ketika tertarik dengan pengajaran ataupun apapun yang disampaikan oleh orang lain, pasti akan berusaha untuk mencari. Mungkin konteksnya sekarang mencarinya di internet misalnya. Pencarian dari orang banyak ini menunjukkan bagaimana sejak awal Yesus berkarya telah menarik perhatian banyak orang. Pengajarannya berbeda dengan Taurat yang selama ini diikuti oleh sebagian besar dari orang banyak tersebut. Jadi orang banyak merasakan perbedaannya. Pembaruan-pembaruan tersebut memikat hati orang banyak sehingga mereka sangat ingin terus bersama dengan Yesus untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran berikutnya. Nah, barangkali kalau remaja di sekolah juga menyenangi seorang guru atau banyak guru atau bahkan semua guru, pasti ingin apalagi ya besok Bapak Ibu guru akan menyampaikan apa lagi, karena merasa apa yang disampaikan itu menarik gitu. Saya tuh senang mendengarkan kata sambutan. Nah, kalau saya mendengarkan kata sambutan yang bagus menurut saya, maka ketika seseorang itu menyampaikan sambutan, saya pengen tahu apa ya nanti hal apa lagi ya yang akan diberikan gitu. Nah, kemudian di ayat 42 dikatakan bahwa mereka berusaha menahan Yesus agar jangan meninggalkan mereka. Namun Yesus mengetahui persis tujuan keberadaannya di bumi, bukan hanya untuk daerah atau orang tertentu, melainkan ia harus berkarya ke banyak tempat untuk lebih banyak lagi orang. Oleh sebab itu Yesus menasihati orang banyak tersebut di ayat 43 bahwa ia harus pergi juga ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Maka Yesus melanjutkan karya berikutnya di rumah-rumah ibadat di Yudea, setelah sebelumnya ia berada di Kapernaum. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kalau berbicara tentang pemberitaan Injil, saya mengingat ketika Tuhan Yesus ditangkap, murid Yesus yang hanya beberapa orang itu takut, mereka lari kocar-kacir, bahkan Petrus dengan seorang perempuan saja tidak berani mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan. Tetapi kemudian bagaimana pemberitaan Injil ini ada di seluruh dunia. Saya mengajak remaja untuk mengingat bahwa itulah kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada para murid untuk memberitakan Injil. Karena yang Tuhan kehendaki tidak hanya untuk orang-orang tertentu, daerah-daerah tertentu, tetapi untuk lebih banyak orang, untuk lebih luas lagi. Nah, sekarang kita menyaksikan bahwa pemberitaan Injil itu ada di seluruh dunia. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kita masuk kepada pengenaan atau aplikasi, dan di pengenaan ini saya mengacu kepada tema kita. Pemberitaan Injil dan kristenisasi sepintas sepertinya sama atau serupa. Namun sesungguhnya pemberitaan Injil dan kristenisasi itu sangat berbeda. Kristenisasi memiliki makna sebagai upaya. Ya, kalau di laptop saya nih upayanya saya kasih warna, karena ini membedakan. Ya, kristenisasi memiliki makna sebagai upaya, usaha yang dilakukan untuk membuat seseorang atau kelompok-kelompok tertentu agar bisa menjadi orang Kristen. Saya ulangi ya, teman-teman remaja pahami. Pemberitaan Injil dan kristenisasi itu sangat berbeda. Kristenisasi memiliki makna sebagai upaya, usaha
yang dilakukan untuk membuat seseorang atau kelompok-kelompok tertentu agar bisa menjadi orang Kristen. Itu kristenisasi. Jadi memang usahanya, upayanya, apa yang dilakukan itu untuk membuat orang lain menjadi Kristen. Itu disebut kristenisasi. Nah, bagaimana dengan pekabaran Injil? Pekabaran Injil adalah bagian dari misi Allah. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Pemberitaan Injil adalah bagian dari misi Allah atau missio Dei, dengan tujuan untuk memberitakan tanda-tanda kerajaan Allah. Jadi dalam kristenisasi ada sifat memaksa agar seseorang atau sekelompok tertentu bisa memeluk agama Kristen. Sementara, kita beri perhatian, sementara tidak demikian dengan pekabaran Injil. Memang betul, tujuan akhir pekabaran Injil adalah untuk memberitakan tanda-tanda kerajaan Allah. Namun kerajaan Allah di sini bukan berbicara mengenai menambah anggota jemaat, menambah anggota gereja, atau bukan berbicara mengenai jumlah atau kuantitas. Kita harus memahami lebih dulu bahwa menghadirkan kerajaan Allah berarti kita menghadirkan damai sejahtera, kerukunan, kebaikan, di mana kita berada. Jadi simpelnya, menghadirkan kerajaan Allah itu, misalnya di sini ada remaja yang sedang bertugas, ada Kenji misalnya, ketika teman-teman bersama dengan Kenji, teman-teman akan merasakan damai sejahtera. Teman-teman akan merasakan kebaikan yang dilakukan. Karena ada Kenji, maka ini semuanya menjadi rukun. Itu artinya menghadirkan kerajaan Allah. Artinya dengan melakukan pekabaran Injil, kita sedang berbicara mengenai bagaimana sikap hidup kita sehari-hari dalam menerapkan firman Tuhan. Atau saya kadang-kadang kalau di sekolah saya bilang sama siswa-siswi bilang gini, tanya sama diri sendiri, ini tentang menghadirkan kerajaan Allah. Tanya pada diri sendiri, kalau saya melakukan A, B, C, D, E, apa orang lain bisa melihat, merasakan kehadiran Kristus melalui apa yang kita lakukan? Jadi simple. Kalau siswa Kristen bolos, bisa enggak dia menghadirkan Kristus? Bisa enggak dia menampilkan Kristus? Tentu tidak. Jadi remaja yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang Kristen menjadi tugas kita bersama untuk melakukan pekabaran Injil. Pemberitaan Injil atau pekabaran Injil bisa kita lakukan dengan bersosial dengan baik di masyarakat. Ya, itu memberitakan Injil. Jadi enggak selalu seperti Bu Sartini menyampaikan firman Tuhan. Itu juga memberitakan Injil, tetapi tidak hanya itu. Jadi pemahaman memberitakan Injil itu sangat luas. Sangat luas. Pemberitaan Injil tadi saya katakan bisa dilakukan dengan bersosial di masyarakat. Jangan kita menjadi orang Kristen yang eksklusif. Temannya kesulitan, tetangganya kesulitan, nggak mau tahu karena rumah selalu rapat, tetangga kanan kiri sedang berduka, sedang sakit, kita nggak pernah tidak peduli. Tapi sebaliknya, dengan memberitakan Injil, maka kita harus bersosial, baik di masyarakat. Misalnya ketika pandemi yang lalu, gereja kita terpanggil untuk memberikan sapaan dalam banyak hal kepada jemaat, kepada masyarakat. Nah, itulah pemberitaan Injil. Maka kita telah melakukan pekabaran Injil untuk hidup rukun. Remaja melakukan hal-hal positif di media sosial, itu pemberitaan Injil. Media sosial yang dekat dengan kehidupan teman-teman remaja, silahkan dipakai untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang membangun.
Kita mulai dari persekutuan kita. Kalau di dalam persekutuan kita sudah rukun, kita solid, kita melakukan hal-hal positif. Nah, harapannya kemudian kita keluar. Di keluarga kita masing-masing, kita menjadi berkat. Di tengah-tengah masyarakat, di sekolah, di kampus, untuk teman-teman yang sudah kuliah. Jadi poin utama pekabaran Injil adalah melakukan firman Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Baik melalui pikiran, perkataan, maupun tindakan. Sehingga dapat memberikan dampak yang besar, yang baik. Dan bermanfaat, positif bagi setiap orang yang bertemu dan bersama-sama dengan kita. Remaja yang kasih di dalam Tuhan, selamat menjadi pemberita Injil melalui kehidupan bersama. Amin. Tuhan memberkati saat hening. Oke, jadi berbagi Injil dengan kristenisasi itu beda ya teman-teman. Jadi kalau kristenisasi itu mengandung unsur paksaan kalau dari kata Bu Sartini, di mana kalau dari bahasaku itu mengkristenkan orang, apalagi dalam skala besar dengan segala cara agar di daerah tersebut itu mencerminkan ajaran agama Kristen. Kalau memberitakan Injil itu kita mengenalkan kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan ke orang-orang. Kita bisa mengawali dari kegiatan kita sehari-hari, mungkin melakukan kebaikan, saling rukun, itu mungkin bisa menjadi awal untuk kita berbagi Injil dengan cara yang positif. Nah, dengan berbagi Injil, orang-orang bisa merasakan, oh ini kuasa Tuhan loh, oh ini kebenaran Tuhan loh, dan bisa membawa mereka ke pertobatan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyikan PKJ 183, mari sebarkan Injil. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur kalau kami boleh melewati masa-masa pandemi yang mencekam, dan pada saat ini kami boleh kembali ke rumah Tuhan bersama dengan remaja-remaja yang mengasihi Tuhan, memberikan hidupnya untuk pelayanan Tuhan di Komisi Remaja. Sungguh ini menjadi sukacita dan syukur kami kepada Tuhan.
Kami terus berdoa untuk kondisi pandemi COVID yang belum usai secara tuntas. Kami berdoa Tuhan menolong supaya kondisinya terus membaik dan kami boleh belajar banyak hal dari masa-masa pandemi. Kami semua boleh merasakan syukur banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Dan biarlah kami boleh berefleksi untuk kemudian menolong diri kami untuk lebih mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami boleh menjadi pemberita Injil melalui seluruh kehidupan kami, sehingga ketika orang bertemu dan bersama dengan kami, boleh merasakan kehadiran Kristus yang selalu membawa kedamaian, yang selalu membawa manfaat positif dalam kehidupan bersama. Kami juga berdoa untuk para medis agar boleh bekerja menangani pasien dengan maksimal baik karena pandemi COVID maupun penyakit yang lainnya. Kami juga berdoa untuk teman-teman jemaat GKI Bintama yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga menolong masa-masa sakit, masa-masa yang tidak mudah. Saudara-saudara kami tidak merasakan sendiri, tapi boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui keluarga, melalui jemaat, melalui sesama. Kami juga terus berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya di tengah kondisi ini juga masih belum mudah, kiranya Tuhan juga menolong. Kami juga berdoa untuk teman-teman jemaat yang sudah bekerja, Tuhan juga terus memberkati agar menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah kepada Tuhan, sehingga bekerja dengan penuh tanggung jawab dan melalui pekerjaan juga boleh menghadirkan kerajaan Allah. Kami juga berdoa untuk akademis remaja Bintama yang pada saat ini masa-masa libur, juga masa-masa mencari perguruan tinggi, mencari SMA, SMP, SD yang dari TK. Kiranya Tuhan juga terus hadir dalam setiap momen hidup kami semua. Kami juga terus berdoa untuk kegiatan Komisi Remaja yang mulai bulan depan akan mengadakan ibadah live streaming. Kiranya masa transisi 2 minggu ini kami boleh pakai untuk mempersiapkan mulai bulan Juli sampai September dan Oktober, kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan menghendaki, kami sudah boleh beribadah dengan tatap muka, dan biarlah kami boleh dipulihkan karena masa-masa pandemi sungguh berat bagi kami. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja kami GKI Bintaro Utama, juga badan pelayanan dan jemaat. Kiranya Tuhan jangan tinggalkan kami, Tuhan terus tolong kami, supaya seperti yang diteladankan jemaat mula-mula terus dihidupi oleh gereja kami GKI Bintaro Utama, sehingga melalui gereja kami orang lain boleh mendapat pemberitaan Injil, orang lain boleh merasakan tanda-tanda kerajaan Allah yang dihadirkan oleh gereja kami. Kami naikkan doa kami di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti persekutuan online hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Ibu Sartini yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Sartini tidak hanya didengarkan, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat memberitakan kebaikan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.